Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Sintayong tidak sesuai ekspektasi dari Pak Erick Thohir. Jadi, goodbye Sintayong, selamat tinggal Sintayong. Sintayong is done. Kita akan kupas kali ini. Jadi sah atau fix Sintayong dipecat oleh Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI kita. Jadi ya, Sintayong sudah tidak lagi menukangi timnas kita dan sudah tidak ada lagi di timnas kita. Itu dikarenakan Sintayong tidak sesuai ekspektasi dari Pak Erick Thohir. Jadi ya sudahlah, berakhirlah seseorang yang namanya Sintayong menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Jadi begini, karena kemarin setelah AFF yang sebenarnya tidak ada target di sana, artinya tidak ada target yang harus dicapai oleh Sintayong yang diberikan oleh Pak Erick Thohir. Tapi kenapa sekarang dipecat? Karena evaluasi tahunan. Pak Erick Thohir ini sebenarnya sudah berpikir untuk mengakhiri kontrak dengan Sintayong itu pada saat setelah melawan Cina. Ya, kita kalah waktu itu. Itu dikarenakan apa? Karena sebelum pertandingan dimulai waktu melawan Cina, itu suasana timnas sebenarnya tidak kondusif. Dari segi pemain, dari segi pelatih, ataupun dari segi Pak Erick Thohir mungkin. Tidak kondusif. Dan akhirnya pun kita mengalami kekalahan. Padahal ekspektasi Pak Erick Thohir adalah 3 poin alias kemenangan. Tapi dengan taktik yang ya mungkin tidak sesuai atau tidak bagus lah, boleh dikatakan begitu. Agak sembrono mungkin. Jadi Pak Erick Thohir sangat kecewa di sana. Dan kenapa Pak Erick Thohir tidak mengeksekusi Sintayong pada saat setelah menelan kekalahan dari Cina? Dikarenakan next match atau pertandingan selanjutnya itu jaraknya sangat dekat dengan pertandingan Cina. Jadi kalau seandainya itu dieksekusi, Sintayong dieksekusi, sangat sulit untuk mencari pelatih yang berdekatan, artinya chemistry mungkin tidak bisa dibentuk dengan pelatih baru. Jadi menurut Pak Erick Thohir mungkin tidak layak pada saat itu. Momentumnya nggak ada. Jadi saat inilah atau kali inilah momentum yang tepat yang dipilih oleh Pak Erick Thohir untuk memberhentikan Sintayong. Dan secara kebetulan Sintayong dievaluasi. Jadi kena evaluasi tahunan juga dia di sini. Lagian juga jarak antara bisa dibilang saat ini sampai pertandingan lawan Australia mungkin 2 atau 3 bulan lagi itu dianggap bisa dengan pelatih baru. Jadi mendapatkan chemistry, terus dari segi taktik juga masih bisa diproses di dalam kurun waktu yang sangat jauh ini. Bulan Maret kita melawan Australia.
Oke, tadi dari pernyataan Pak Erick Thohir, pelatih baru kita ini berasal dari benua Eropa, berkewarganegaraan Belanda. Mungkin ya kalian mungkin sudah tahu ya desas-desusnya siapa begitu kan, yang yang lagi yang lagi apa namanya, yang lagi viral-viralnya nih ada 3 nama yang ya bisa dibilang Patrick Kluivert, Louis van Gaal, sama Giovanni van Bronckhorst. Cuman ya kepastiannya kita nggak tahu siapa. Yang pastinya tanggal 11 sang pelatih itu akan datang ke Indonesia, dan tanggal 12 keesokan harinya dia akan jumpa pers dengan wartawan atau dengan media di Jakarta. Jadi tunggulah di sana nanti kejutan yang akan diberikan oleh Pak Erick Thohir. Selepas kita berpisah dengan Sintayong, saya secara pribadi mengatakan bahwa bagaimanapun juga Sintayong sudah memberikan yang terbaik bagi timnas kita. Dia sudah mengukir sejarah bersama timnas. Dia mengangkat level peringkat di dunia dari yang kita terbenam di mungkin urutan 170-an, sekarang sudah ada di 130. Dan sempat kemarin 125 kalau nggak salah itu, 25 apa 29 itu. Memang sempat turun sih gara-gara AFF kemarin. Ya, itu jadi Sintayong bagaimanapun juga dia mau tetap kita apresiasi karena sudah memberikan yang terbaik dan mengukir sejarah. Itu kita tidak bisa pungkiri. Kita doakan supaya dia mendapatkan mungkin tim atau timnas yang lain atau klub yang lain yang bisa masuk dalam taktikalnya dia. Pak Erick Thohir menegaskan pelatih baru kita ini sudah sejalan pemikirannya dengan Pak Erick Thohir, dengan pemikiran-pemikirannya dan komitmen-komitmennya sudah dibentuk, sudah dibuat ya, pada tanggal 25 Desember kemarin, pas di hari Natal. Pak Erick Thohir ke Eropa menginterview pelatih-pelatih tersebut dan sudah memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih timnas kita. Mau tidak mau, kita harus selalu mendukung, karena saya secara pribadi menginginkan Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Karena dari komposisi pemain-pemain kita itu sudah luar biasa. Apalagi kita ada di benua Asia. Yang artinya kalau ya sih memang level kita kalau dibandingkan dengan Eropa ya masih mungkin di bawah mereka. Tapi kita berada di level Asia dengan pemain-pemain yang berdarah Eropa. Naturalisasi dari Eropa. Kebanyakan dari Belanda. Jadi ya sepertinya Piala Dunia itu ya dekat dengan kita. Kita bisa masuk Piala Dunia, dan itu juga akan menjadi sejarah baru timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di grup kita masih bisa bersaing, sangat masih bisa bersaing. Untuk di peringkat 2 pun masih ada jalan terbuka lebar. Karena di peringkat pertama okelah Jepang. Mungkin memang jauh poinnya ya kan. Tapi peringkat 2 sampai ke bawah itu hampir sama semua poinnya. Hanya Australia yang unggul dengan kita. Itu pun unggul 1 poin. Jadi ya apalagi kalau kita bisa mengalahkan mengalahkan Australia di Sydney di kandangnya. Ya mungkin ekspektasi itu terlalu tinggi ya. Seri aja udah cukup. Setelah itu kita menang lawan Bahrain di kandang kita, menang lawan Cina di kandang kita,
terus seri lagi melawan Jepang, itu sudah cukup untuk mengantarkan kita ke Piala Dunia. Kalaupun tidak peringkat 2, kita masih bisa melaju ke Piala Dunia dengan peringkat 3 ataupun 4. Karena peringkat 3 akan masuk lagi ke round 4. Di situ kita akan melawan negara-negara yang di grupnya itu adalah peringkat 3 dan 4. Peluang kita masih terbuka lebar. Yang penting kita yakin, pemain bekerja keras, Pak Erick Thohir sudah melakukan yang terbaik. Ya, mungkin jangan lupakan jasa Sintayong, tapi kita harus menatap ke depan dengan pelatih baru kita yang akan datang tanggal 11 tiba di Jakarta dan akan dikenalkan di tanggal 12. Oke, saya Tangkas. Ciao.